Gubernur Bank Indonesia Periwarjio mengatakan BI memperkuat bauran kebijakan yang ada untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19. Bauran kebijakan itu antara lain meliputi penurunan suku bunga kebijakan, stabilisasi, dan penguatan nilai tukar rupiah, dan melonggarkan kebijakan makroprudensial perbankan. Dari sisi nilai tukar rupiah, saat ini masih undervalued. Hari ini disampaikan Peri dalam video conference Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemenq RI 11 Mei 2020. Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut terdiri dari 5 aspek penting berikut ini. Yang pertama, penurunan suku bunga kebijakan moneter atau BI 7-day repo rate 2 kali masing-masing 25 basis point menjadi 4,5%. Penurunan suku bunga ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang rendah dan terkendali pada kisaran sasaran 3% plus minus 1%. Serta untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pada RDG 13-14 April 2020 kami memutuskan untuk mempertahankan BI rate dengan pertimbangan perlunya memprioritasi kebijakan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek ini. Meskipun kami melihat bahwa ruang penurunan suku bunga ke depan dalam hal ketidakpastian pasar keuangan sudah mulai stabil, itu masih terbuka. Kedua, kami terus melakukan stabilisasi dan penguatan nilai tukar rupiah, dan dalam hal ini Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas kebijakan intervensi baik di pasar spot, domestic non-delivery forward maupun pembelian SPN dari pasar sekunder. Kebijakan ini didukung oleh kecukupan cadangan devisa yang lebih dari cukup, dan juga Bank Indonesia juga telah menjalin kerjasama bilateral swap dan repo line dengan sejumlah bank sentral termasuk dengan Bank Sentral Amerika Serikat dan Tiongkok. Alhamdulillah dengan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah ini, nilai tukar rupiah bergerak menguat yang semula itu hampir menembus 17.000, sekarang sudah di bawah 15.000. Kami meyakini bahwa tingkat nilai tukar sekarang ini secara fundamental masih undervalue dan insya Allah ke depan nilai tukar akan bergerak stabil dan cenderung menguat. Yang ketiga, memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar falas. Hal ini dilakukan antara lain dengan menyediakan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah melalui transaksi domestic non-delivery forward, memperbanyak transaksi swap falas, serta penyediaan term repo untuk kebutuhan likuiditas perbankan. Yang keempat, untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas atau disebut quantitative easing ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar. Kalau bisa diupdate hingga Mei 2020 ini, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas sekitar 503,8 triliun rupiah. Hal ini dilakukan antara lain melalui pemberian SPN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SPN, swap falas, serta penurunan giro wajib minimum. Kelima, pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui pelonggaran ketentuan rasio loan to value atau LTV atau rasio uang muka kredit, rasio intermediasi makroprudensial RIM, serta penurunan GWM rupiah untuk pembiayaan dunia usaha, khususnya untuk ekspor import maupun untuk UMKM dalam rangka memitigasi dampak COVID-19. Keenam, kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan.